Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari tim C22049 yang akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tim capstone kami, yaitu tentang aplikasi Petcare. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari tim kami, yaitu yang pertama ada Makmur Zaki Nurrohman sebagai front-end atau mobile developer, yang kedua ada Faza Iman Imron sebagai back-end developer, kemudian ada Muhammad Wira Mardotila sebagai UX designer, selanjutnya dengan saya sendiri Yulia Oksiana sebagai dokumenter. Baik, langsung saja ke penjelasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Kak Wira. Untuk Kak Wira dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Yulia telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasinya. Di slide ini terlihat ada sebuah kucing yang sedang berada di dalam box. Nah, di sini kalian kalau melihat kucing ini akan berpikir seperti apa? Kalau saya pribadi, saya melihat kucing ini cukup sehat, tampak baik dan sangat bersih. Nah, untuk dapat memiliki hewan peliharaan yang bersih seperti ini, tentunya kita membutuhkan sebuah perawatan. Namun, kenyataannya dalam melakukan proses perawatan hewan itu terdapat beberapa masalah. Beberapa masalah dari perawatan hewan yaitu pemilik hewan kesulitan mendapatkan informasi dari layanan klinik. Terus yang kedua, pemilik hewan sulit menentukan jumlah budget yang dibutuhkan karena tidak tertera informasi harga. Dan yang terakhir, pemilik hewan yang memiliki mobilitas tinggi membutuhkan solusi yang dapat mempersingkat proses pemeliharaan. Sehingga tim kami memiliki sebuah goals yaitu memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mendapatkan informasi klinik hewan serta layanan yang disediakan. Untuk presentasi selanjutnya, saya teruskan ke Kak Faza. Next, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan ke bagian apa itu aplikasi Petcare. Aplikasi Petcare merupakan aplikasi mobile yang menyediakan informasi seperti klinik terdekat dari alamat pengguna, menampilkan berbagai jenis layanan yang disediakan berserta dengan harganya. Terakhir, pengguna dapat melakukan reservasi. Nah, ini adalah beberapa fitur dari aplikasi yang kami buat. Eee, ap yang pertama yaitu adanya fitur menampilkan daftar klinik terdekat sesuai dengan alamat yang dimasukkan oleh pengguna. Yang kedua, adanya fitur menampilkan detail layanan klinik berserta dengan harganya. Yang ketiga, adanya fitur melakukan reservasi untuk perawatan hewan kesayangan. Yang keempat, adanya fitur melakukan pencarian klinik. Next, ini adalah, tampilan dari user interface yang kami buat. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, ada, detail klinik, yang kedua, ada list klinik, nah yang ketiga ada halaman untuk reservasi. Nah, mungkin untuk, detail lengkap dari user interface yang kami buat ada di link yang tertera pada slide, presentasi. Next. Nah, selanjutnya akan ada demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Kak Zaki. Untuk Kak Zaki dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak Faza. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Care yang kami buat. Baik, di sini ketika pengguna pertama kali menginstal lalu masuk ke aplikasi, pengguna akan diarahkan langsung ke halaman login. Di sini pengguna bisa memasukkan email dan password untuk bisa masuk ke aplikasi. Namun sebelum masuk ke aplikasi, pengguna diharuskan mendaftarkan akun terlebih dahulu di halaman daftar. Nah, di sini pengguna diharuskan memasukkan nama lengkap, nomor telepon, alamat, email, password, dan role pengguna. Nah, kita bisa mendaftarkan terlebih dahulu. Bisa kita masukkan test name, nomor teleponnya eh, minimal 10 angka. Masukkan aja, lalu alamatnya, alamatnya
alamatnya harus alamat asli ya. Kalau tidak nanti bakal error. Bisa masukkan email dulu. Email. Passwordnya minimal 6 karakter. Nah, pilih role-nya sebagai pengguna. Lalu klik daftar jika semua field sudah dimasukkan. Oh, oh iya, ini email tidak valid karena belum ada add ya. Daftar. Oke, sudah terdaftar. Kita masuk email.com. Oh, tes at email.com. Oke, sudah masuk. Nah, ketika pengguna masuk ke aplikasi, pengguna akan ditampilkan sebuah halaman utama yang berisi daftar klinik. Pengguna bisa melihat detail kliniknya dengan cara klik Card Klinik. Nah, di detail klinik ini terdapat beberapa informasi seperti eh, melihat peta, lalu nama kliniknya, alamat kliniknya, lalu klinik, jarak klinik ke rumah pengguna. Nah, lalu ada nomor telepon kliniknya, daftar layanannya. Di daftar layanan ini terdapat informasi berupa nama layanan, deskripsi layanan, dan harga layanannya. Yang kita bisa melihat peta terlebih dahulu. Nah, karena fitur melihat peta ini berdasarkan alamat klinik, jadi dia tidak langsung spesifik ke kliniknya. Jadi dia mengarahkan ke alamat. Kalau alamatnya gang, berarti dia menuju ke gang. Nah, mungkin kedepannya kami akan memperbaiki kelemahan ini. Kembali ke detail klinik, pengguna bisa langsung melakukan reservasi dengan cara klik reservasi. Nah, di reservasi ini pengguna diharuskan menginputkan tanggal dan layanan yang akan dipilih. Karena kalau tidak memilih, pengguna tidak akan bisa lanjut. Kita pilih dulu tanggalnya, misal tanggal 11, layanannya kita pilih semua. Nah, bisa dilanjutkan. Nah, di sini pengguna diharuskan menginputkan nama hewan dan jenis hewan. Dan tentu saja karena ini harus dimasukkan, jadi pengguna tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Yang kita inputkan nama hewannya itu menabur, jenis hewannya kucing misalnya. Nah, pengguna juga bisa menambahkan catatan tambahan kalau eh, ingin sesuatu yang lebih opsional. Nah, pengguna bisa langsung memilih metode pembayaran. Nah, di sini pengguna diharuskan memilih metode pembayaran terlebih dahulu sebelum lanjut ke halaman rincian reservasi. Misal kita memilih eh, tunai aja. Nah, di sini terdapat rincian reservasi yang dibuat sebelumnya. Terdapat nama klinik, nama pemilik, nama hewan, jenis hewan, tanggal reservasi, dan catatan tambahan yang diinputkan. Lalu layanan yang dipilih ini juga langsung terhitung secara otomatis. Ada pembayaran juga jika sudah sesuai bisa klik reservasi sekarang. Nah, reservasi berhasil. Nah, di sini juga terdapat kelemahan lagi yang akan kami perbaiki selanjutnya, yaitu
ketika selesai reservasi seharusnya pengguna diarahkan ke halaman riwayat. Namun di sini pengguna malah diarahkan ke halaman list klinik. Nah, di halaman riwayat juga perlu perbaikan lagi karena di sini masih berupa data statis dan card-nya juga belum bisa diklik untuk melihat detail riwayatnya. Nah, kita akan lanjut ke fitur selanjutnya yaitu fitur pencarian. Di halaman ini pengguna bisa mencari klinik yang diinginkan. Misal DJI. Nah, setelah ditemukan pengguna bisa langsung menuju ke detail kliniknya. Lanjut ke halaman berikutnya yaitu profile. Karena riwayat tadi sudah saya jelaskan ya. Di halaman profil ini terdapat keterangan berupa nama pengguna, email pengguna, nomor telepon, dan eh, alamat pengguna. Nah, pengguna bisa mengubah beberapa informasi seperti nama. Ketika sudah, pengguna bisa mengklik ubah data. Data berhasil diubah, namun sebenarnya ini belum, karena di sini masih terdapat kekurangan, yaitu sebenarnya ini datanya gagal diubah, namun kami menampilkan keterangan kalau datanya berhasil diubah. Dan itu akan kami perbaiki di versi selanjutnya. Lalu ada ubah password. Nah, di ubah password ini juga masih berupa data statis ya. Password lamanya, oh ini juga statis password lamanya. Saya nggak tahu passwordnya apa. Password, password. Nah, di sini kalau konfirmasi passwordnya salah, akan terdapat keterangan konfirmasi password salah. Nah, password berhasil diubah. Jika pengguna sudah cukup dengan aplikasinya, pengguna bisa logout, klik logout di sini, dan keluar dari aplikasi. Sekian demo dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Zaki. Baik, mungkin itu saja penjelasan dan demo dari tim kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sehat selalu.